Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Podcast. Ih geli. Yeay. Oh gitu. Oh, Biasanya nggak kayak tangan gini. gitu. Kok gue baru asing banget sama podcast ini. Ya karena kan kalau misalnya kita perkenalan udah terlalu sering. Jadi ya gitu. Iya, ini tuh Berarti jadi saya kurang briefing ya, Bun. Nih gimana kalian? Apa kabar? Kan udah pada divaksin nih, gimana rasanya? gue belum. Lu belum ya? Belum. Kenapa nih? Kenapa lu kemarin nggak mau? Kemarin lagi pusing gitu. Oh, Bukan nggak mau. lu takut kurang ya? Takut. fit. Iyalah. Takut. Itu lagi kurang fit aja. Oh, Emang udah? ngaruh ya? Iyalah. Kan kondisi itu harus fit gitu kan. Terus nggak boleh demam ya nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Oh, Emang lu udah? belum. Ya udah. Nggak berani, gue takut. Takut jarum. Badan segede ini masih takut jarum loh. Bener, gue takut tuh. Gue berapa kali awal tuh misalnya berani gitu, tapi pas ketika udah di dekat-dekat jarumnya gitu baru ngerasa kayaknya enggak deh, takut. Ya ampun. Lu pernah sih nggak sih ngerasain kayak gitu? Enggak lah. Awalnya gue sosok berdarah berani terus. gitu, tapi pas lagi itu, gue seumur hidup nggak pernah tuh namanya Gue ini. rajin udah. Nggak pernah gue seumur apa? Donor darah. Cobain makanya. Enak ya? Kata dagingnya tetelan ya. mahal kayaknya darah gue. Tapi nggak pernah beneran. Tapi katanya denger kalau habis donor darah tuh enak ya? Enak Enteng deh badannya. Enteng badan. Enak deh badan. Kayak berasa turun berapa kilo nggak sih? Wah, enggak Kok lebay lu sih. lebay kalau itu. banget gitu. Tapi termasuk anak gua juga tuh dia paling tapi sekarang dia paling berani untuk namanya disuntik. Bagus lah berarti. Karena setiap habis disuntik didapat makanan enak-enak kata dia. Iya sih benar. Kalau lu donor darah juga kan gitu. Oh, donor darah Jadi gitu ya? Jadi nanti dapat bikisan gitu kan. Jadi orang- giveaway. Nasi padang gitu ya, nasi padang gitu. Jadi siapa tahu pas waktu gue lagi buntu kan, gue donorin aja gue tuker darah sama nasi padang gitu. Kayak faedah banget lo ya. Jadi mau bahas apa kita minggu ini? Kan tadi udah bridging kan soal apa? Donor darah. Bukan. Salah masuk. Soal anak-anak gitu. Oh. Nah, Kenapa sekarang lu? bakalan bahas Lu tentang pengen punya anak? enggak, nah iya nanti. Cuma nanti. Lu kayak nontonin orang lagi. Iya, orang TikToknya gitu amat, tolong dong perkenalkan di sebelah saya ini gitu. Iya, jadi kan kita hari ini bakalan bahas tentang anak-anak nih. Nah, sekarang kita udah kedatangan Bapak yang keren banget ini, ada Ketua Komnas PA ya Pak ya? Iya. Komnas PA Bandar Lampung. Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung. Bapak silakan Saya perkenalkan diri Pak. Iya. Selamat pagi, Tribuners. siang, atau selamat berpuasa. Tribun News bukan ya, Tribun Tribuners. Semoga dalam keadaan sehat semua. Perkenalkan saya Ahmad Abdul Yantipasa, Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Ya mudah-mudahan kita di sini bisa saling berbagi lah ya, apalagi di bulan puasa bisa berbagi itu indah gitu. Itu Bang. Bang, bagi-bagi. Bagi-bagi lu Bagi apa? darah aja pelit banget. Ditukernya nasi padang kan. Kita kan itu kan kalau bicara darah, bicara soal kemanusiaan, dia nasi padang loh. Karena gue nggak berani. Gue takut tuh. Ada anak Karena Karena dia dia belum berani. mencoba. Gua- Anak lu aja berani kan? Iya, karena dia disuntik. Ya karena dia masih kecil, jadi dia pikirannya mungkin masih Enggak sih, Ya. alasan bapak-bapak aja sih ini, alasan bapak-bapak. nggak sekomplek gua kan, nggak Alasan sekomplek bapak-bapak gua. aja ini mah ya kan. Tapi Mas, apa sih tugasnya Komnas Perlindungan Anak? Ya, yang utama pastinya melindungi anak-anak ya. Oh, aku banget ada- butuh dilindungi. Jadi anak-anak itu punya hak untuk mendapat perlindungan ya, bebas dari kekerasan baik fisik maupun non fisik. Kemudian juga mendapatkan pendidikan yang layak. Di situ juga mendapatkan dapat tumbuh kembang dengan baik dan mendapatkan perlindungan yang cukup itu kan. Jadi saat ini di Kota Bandar Lampung ya masih banyak ya, kita lihat anak-anak masih banyak di jalan ya. Soalnya apalagi bulan puasa betul-betul semakin Merajalela gitu ya, semakin tinggi anak-anak berada di jalanan ini.
sebetulnya tugas pemerintah ya, gimana bisa dapat melindungi anak-anak sehingga dapat bersekolah, kecukupan gizinya cukup, bisa tumbuh kembang dengan baik dan mendapatkan akses pendidikan. Nah ini yang kita coba bantu baik pemerintah maupun dari masyarakat, karena memang hadirnya Komnas Perlindungan Anak ini sejak tahun 98 ya, bagaimana bisa menggawangi anak-anak bisa terlindungi dan Indonesia bisa maju itu. Oke, jadi lebih fokus ke anak aja Pak ya. Ya, Kita iyalah perlindungan anak ya. Tapi emang sejauh ini gimana sih untuk di Bandar Lampung sendiri gitu? Kondisinya gitu ya. Kondisinya. kondisi saat ini yang masih sampai dengan awal tahun ini kami sudah mendapat 6 pengaduan dari masyarakat yang terkait anak yang mendapatkan salah satunya pelecehan seksual. Kemudian ada sengketa ibu dan anak jadi korban perebutan anak, seperti itulah yang lebih banyak saat ini. Dan masih juga anak-anak yang terlibat narkoba dan mendapatkan hukuman pembinaan di LPKA. Di sini kan ada LPKA yang di Tegenenong. Nah ini kemudian masih akses pendidikan ya saat ini masih dapat, kita bilang sangat terbatas ya, dengan adanya pandemi, anak-anak mengakses pendidikan lewat HP. Kemudian tidak semuanya ada HP atau bisa mengakses internet kan ya. Memangnya ada keterbatasan, dan ini salah satu isu yang aktual saat ini. Anak-anak itu ya nggak bisa dibendung dengan adanya pembelajaran dari rumah via HP, dan ini penggunaan akses HP begitu besar ya, nggak bisa dapat dibendung. Yang dapat membendung yang masing-masing dari orang tua dari anak ini gitu. Karena kan sekarang apa-apa daring gitu ya Pak ya, Iya. sekolah daring, daring. Wah bener tuh, anak gue kasihan bener gue kalau gue ngelihatnya. Jadi sekolah tuh udah harus lewat HP gitu. Tapi kemarin beberapa hari ini dia ada jadwal namanya pesantren kilat, jadi dia harus ke sekolah. Wah tapi setelah itu dia seneng banget. Dia bilang wah lebih seneng kayak gitu sekolahnya ketimbang lewat HP. Iya sih. Karena dia lebih konsen, dia kalau lihat HP dia konsennya main YouTube. Jadi bawaannya pengen keluar laptop dari Zoom itu, pengennya main YouTube dia gak konsen jadi. Apalagi masih YouTuber anak-anak ya. Masih Iya. anak-anak harus kayak gitu. Lo tapi ngasih pendampingan gitu nggak sih? Enggak, gue kumparin aja kayak ayam. Iya, Ini makannya. gitu dong, ini langsung ada. Oh iya. Perlindungan anak. Tolong Pak, ini tolong Saya nggak bawa kartu kuning ya. tolong di kartu kuning nih bapak-bapak satu ini. Iya. Ya apa ya? Waduh bingung gue jadinya. Tapi gue kalau soal anak gue tuh mungkin lebih tepatnya gue bukan membatasi ya, tapi gue mah terserah anak gue mau ngapain. Nah gue cuma ngeliatin aja gitu, ketika dia salah baru gue benerin. Gitu sih lebih tepatnya kayak gitu, makanya gue keparin aja kayak anak ayam. Tetap ada pengawasan dong artinya. Iya kayak pengawasan lah kayak gitu ya Pengawasan gitu. sebutnya. Iya gitu, jadi nggak harus anak gue harus A gitu, anak gue harus ketika gue ngomong A dia ikut A gitu, enggak sih. Nggak Oh, mau masak anak ya. Pungki. Gue ngomong Ini masa. anak gue yang mana nih? Yang pertama, kedua, ketiga. Tapi Pak, kalau untuk dari kasusnya sendiri tiap tahun naik apa gimana sih? Pengaduan cenderung sih gitu ya. memang naik ya. Naik Memang ya. naik, dan kita belum tahu ya tahun ini dengan adanya pandemi, kalau di kabupaten kota di tempat yang lain ya, di Selampung ini banyaknya naik gitu, tapi kota Bandar Lampung yang nggak begitu signifikan sih. Gitu kan ya, mungkin ya karena di kota ya, dan akses pengawasan mungkin masih bisa diawasi dengan baik, tapi kasus-kasus anak ini masih banyak terjadi ya di kota Bandar Lampung. Alasannya tidak melaporkan kasus gitu, mungkin karena malu gitu kan ya, karena enggan juga, nggak mau dipublikasi gitu, dan ini bisa memancing predator anak gitu ya, kayak yang terjadi kemarin di Raja Basa ya, baru aja terjadi. Ya masih nggak begitu kapok gitu,
Dan ini yang kita coba publikasikan ya, bukan kita ingin menampilkan sesuatu, enggak gitu, tapi gimana masyarakat ini tahu dan cepat melaporkan bila ada kejadian, langsung bisa melaporkan kepada kami ataupun pihak yang terkait, jadi bisa minimize kejadian-kejadian, kemudian bisa cepat tertangani dan pelakunya cepat dipolisikan gitu kan ya, sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti itu sih. Oke. Dan lu sebagai alumni anak pinggir jalan gimana? Ya Allah, alumni pinggir jalan nggak gitu dong bang. Alumni silver ini Iya, ya. maksudnya sampai sekarang gue masih jadi anak jalanan gitu. Nggak, maksudnya suka motoran pak, gitu kan. Suka motoran. Iya, suka motoran ya. Jalan-jalan gitu kan, senja-senja. Itu kan yang mau lo bahas intinya. Pak, tapi kalau dari Komnas sendiri itu sekarang tindakannya ngapain? Apa sih gitu? Ya, salah satu tindakannya kami komunikasi ya dengan pihak terkait ya, yang kami ada kerjasama dengan dinas P3A, kemudian dinas sosial ya, dan kemungkinan kami juga yang melaporkan kejadian ini kepada pihak-pihak terkait dengan cepat gitu, jadi dapat bisa ditangani sama-sama gitu kan. Kita nggak bisa kayak dinas P3A, dia nggak bisa duduk sendiri ya, mesti ada peran dari masyarakat di mana bisa membangun perlindungan anak yang lebih baik di Kota Bandar Lampung, seperti itu sih. Kalau untuk itu Pak, kan sekarang tuh banyak banget ya berita-berita yang menginformasikan bahwa banyak pelecehan terhadap anak gitu, yang itu tuh pelakunya terkadang lingkup keluarga dia sendiri gitu. Kalau kayak gitu biasanya upaya yang dilakukan tuh seperti apa sih Pak? Ya, kami juga di Musrembang tahun ini ya, kami juga udah sampaikan ya, kalau bisa di 20 kecamatan Kota Bandar Lampung ada posko pengaduan supaya bisa menjangkau masyarakat lebih dekat lagi, dan pendidikan ke masyarakat terutama orang tua juga sangat penting ya. Ada pendekatan, menyampaikan segala tindakan yang tidak sesuai dengan normal pelanggaran hak anak gitu kan ya, misalnya dipukuli atau dilecehkan secara seksual seperti itu. Tapi dari tahun ke tahun itu memang kalau misalkan untuk kasus kekerasan seksual ini emang makin meningkat ya Pak ya? Iya, cenderung memang ya meningkat ya. Apalagi saat pandemi ya kan. Kalau misalkan tiap kali kita buka portal online gitu ya, itu pasti yang keluar tentang kekerasan seksual sampai hampir tiap hari gitu gue liat kayak gitu kan. Jadi wah ini banyak banget nih kayaknya. Apalagi yang nyasar korbannya ke anak-anak kan, kasihan banget, mereka belum banyak bisa menyampaikan gitu ya Pak. Kalau misalnya orang dewasa gitu kan masih punya rasa atau punya keinginan untuk melawan itu dan melakukan tindakan gitu. Ya ini memang inilah makanya anak-anak butuh kita lindungi ya, karena kan memang lemah dari sisi fisik dan belum psikisnya belum mampu untuk melakukan semua tindakan sendiri gitu kan ya. Ini peran orang tua memang harusnya bisa lebih besar gitu kan ya. Kemudian kenapa orang terdekat ya yang menjadi sasaran ya, karena memang itu yang tidak dicurigain gitu kan ya. Dan anak-anak ini enggan untuk melaporkan kejadian gitu kan ya. Mungkin ya kepada orang tuanya juga enggan, kemudian orang tuanya juga melaporkan ke pihak terkait juga tidak mau, ya sudahlah gitu loh. Jadi ya kepasrahan aja, dia nggak mau takut dipublikasi gitu, malu, kan, aib gitu ya, kalau kita sebut mungkin aib gitu kan ya. Dan akhirnya yang melakukannya itu juga mungkin ya, kayak kejadian yang belum lama ini yang di kasus di Wai Halim kan ya, itu sudah bertahun-tahun gitu kan, udah 3, 4, 5 tahun kalau disebutkan seperti itu sih gitu. Mesti dideteksi sejak awal. Soalnya waktu pas kemarin itu ya, ingat Kak Cindani nggak? Waktu itu psikolog kan. Waktu itu sempat ngobrol-ngobrol kan sama psikolog UPTD PPA Lampung. Waktu itu membahas tentang sama kekerasan seksual juga sama anak gitu. Terhadap anak. Kenapa sih gitu? Gue sampai nanya kan kenapa
pertanyaan kayak Ellen tadi, kenapa kalau misalkan itu tuh biasanya terjadi di Lingkup lingkungan keluarga. keluarga gitu. Nah, dijawab itu dia jawabnya karena apa ya, anak ini masih nggak tahu loh, karena itu kan emang orang terdekat dia, jadi anak itu masih mengasumsikannya sebagai oh saya lagi disayang gitu. Tindakan kasih sayang. Oh ini lagi apa ya, bukan perlakuan jahat gitu. Jadi anak ini masih belum tahu gitu kalau ternyata yang dilakukan ke dia itu adalah hal-hal buruk gitu. Pelecehan Itu seksual. gue langsung kayak yang miris aja sih langsung dengar. Ya itu memang kalau dari saya udah bilang kan sejak dini ya kita kenalkan mungkin pada saat usia TK gitu kan, ada nyanyi-nyanyian apa yang boleh disentuh gitu, apa yang iya, tidak itu. boleh Sex disentuh. education? Ya semacam itu gitu kan, tapi yang ringan gitu kan. Nanti kalau seandainya ada kejadian bagaimana gitu loh, teriak atau apa gitu kan, jadi masyarakat yang di sekitarnya bisa membantu gitu kan, bila dia mau dilakukan penculikan dia udah waspada gitu, oh ini nggak penculik, jadi dia mesti manggil yang terdekat gitu, bahkan bisa melaporkan ke polisi. Bisa aja ada kejadian gitu kan ya, penculikan. Jadi sebenarnya peran perlindungan anak ini harusnya jadi tugas bersama ya Pak ya, Iya, bukan hanya Komnas Perlindungan Anak gitu, karena tanpa laporan dari masyarakat, tanpa laporan dari orang tuanya, mungkin bahkan dari anaknya juga mungkin bisa menceritakan, walaupun masih anak-anak kan biasanya kan kalau cerita lebih simple dan gamblang gitu ya Pak, Iya, diapakan gitu-gitu. Ya kejadian kayak seperti yang terjadi di Teluk Betung ya, ada anak 6 tahun dilakukan pelecehan seksual itu oleh bapak kandungnya tuh kan. Ada bapak kandungnya ya sejenis ya, melakukan tindakan yang tidak baik gitu terhadap anaknya. Ini anaknya jadi terganggu banget gitu kan ya, ternyata memang sudah ada kelainan gitu loh, jadi kakak-kakaknya yang sebelumnya sudah melakukan tindakan yang sama, dan ini yang membahayakan, jadi merusak psikologis si anak gitu loh. Ada tindakan yang tidak dilaporkan dengan secepat-cepatnya. Oh Bang Isan, berarti kalau misalkan tanggung jawab sebagai orang tua tuh besar banget ya, apalagi Iya. anak lo 2 kan ya. Jadi nggak boleh dilepas, nggak Iya. boleh, tetap Nggak kita boleh lakukan dikapar. pengawasan. Ayo langsung dapat ini loh apa tuh namanya. Gue selain mau melindungi anak-anak, gue juga mau melindungi adik-adik mahasiswa gitu. Iya banget sih. Kalau itu mah Jauh beda banget lagi ya Bunda. Kalau Gue pasti gue lindungin sih. Adik-adik mahasiswa gitu. Enggak, tapi anak lo tuh kan 2 kan. Berapa aja sih umurnya, yang cewek yang cowok? Umur 5 tahun sama 3 tahun. Yang mana yang cewek, mana yang Yang cewek yang pertama dia. Ih, lo nggak pernah lihat YouTube-nya ya? Dia kan YouTuber, gue fansnya dong. Gue sih nggak pernah ngajarin masalah untuk yang tadi diomongin supaya agar menjaga segala macamnya gitu. Tapi bini gue sih yang selalu ngajarin kayak gitu, karena kalau gue ngerasa canggung aja kayak gitu untuk ngajarin segala macam gitu. tugas sama-sama dong. Gitu. Dapat Jadi gua- biar lagi langsung dari Komnas Perlindungan Anak. Wah, diomelin Silakan nih. Bapak lagi ini, Diomelin bapak-bapak dong. satu ini tolong diomelin lagi. Iya, gue udah sejak dini sih sama bini gue diajarin si anak gue tuh buat segala macam gitu untuk melindungi diri sendiri. Tapi tahu tuh sama anak gue kayaknya ini namanya kecil ya kayak ya Mas ya. Iya, Iya kadang-kadang keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan. Kayak gitu. Cuman Jadi ya harus terus berkala hampir tiap hari juga sih selalu langsung digituin sama bini gue gitu. Dan itu tugas berdua ya Pak ya. Nggak gitu sih, nggak gitu sih. Tujuan kita menghadirkan kan ini kan, menghadirkan Komnas Perlindungan Anak kan untuk ini gitu. cepu ya lo ya. Pak, tapi kayak kasus misalnya kalau kayak guru gitu dia mukulin itu masuk ke ranah Bapak juga ya? Ya itu masuk gitu. Oke. Banyak kejadian di Bandar Lampung juga ya. Iya memang kalau bisa sih kita punya link sama-sama kayak kepala sekolah gitu kan. Kita juga sebelumnya mau mengadakan semacam sekolah binaan gitu kan, supaya bisa mendekatkan pengetahuan tentang perlindungan anak kepada sekolah gitu kan, pencegahan narkoba sejak dini. Ya memang ya semuanya terbatas dengan adanya pandemi ini, jadi apa yang sudah kita agendakan ya betul-betul agak pending gitu, tapi
ini nggak menjadi hambatan, kami tetap membuka membuka posko pengaduan, membuka informasi seluas-luasnya di sosmed, di segala kesempatan gitu kan. Kalau Ellen di tempat lu di mana sih, Lampung Timur ya? Lampung Tengah. Ada nggak sih kayak pengalaman lu ngelihat ada nggak kekerasan pada anak gitu-gitu di tempat tinggal lu? Pastinya sih banyak ya Ki, ya nggak cuma di Lampung Tengah aja gitu kan. Orang kita misalnya ngelihat, jangan kan di situ deh yang tadi Bapak sampaikan, di jalanan aja tuh kan banyak banget sih anak-anak kecil yang apa tuh namanya, yang kadang nih Pak, saya tuh pulang sore-sore gitu berantem gitu, tawuran anak-anak kecil gitu-gitu kan. Sebenarnya mereka Main-main gitu ya, perang-perangan ya. iya, tapi kan perang beneran jadinya kadang kan gitu loh maksudnya. Dan kalau misalnya cerita-cerita soal kayak pelecehan yang dilakukan dari keluarganya sendiri, bahkan kayak pelecehan yang ada di sekolah juga oleh temennya sendiri, itu juga sebenarnya banyak banget sih ngedengar cerita-cerita kayak gitu, yang seharusnya balik lagi tuh tadi sih, jadi peran bersama untuk apa ya, untuk Memerangi. untuk menegakkan perlindungan terhadap anak. Tapi Pak, saya mau nanya dong, kalau di Bandar Lampung itu sendiri, apa sih kasus terbesar atau permasalahan terbesar di perlindungan anak ini? Ya, yang utama masih pelecehan seksual pada anak gitu kan. Bahkan ya bukan antara sejenis tidak sejenis ya, malah ini sejenis gitu, sodomi ya kalau kita bilang. Ya, itu masih banyak terjadi gitu. Dan ada juga indikasi ya di jalanan ini banyak terjadi eksploitasi ekonomi mungkin ya. Anak-anak ini dihimpun ya, anak-anak yang kehilangan kasih sayang ibu bapaknya, ya mungkin broken home gitu kan, dikumpulkan mengadu nasib di jalanan, dan itu nggak bisa terjadi ya. Jadi memang tanggung jawab orang tua itu gimana bisa membesarkan anak dan memberikan pendidikan yang layak sehingga dia bisa tumbuh dengan baik gitu, menggapai cita-citanya kan ya gitu ya. Dan ini mungkin ya banyak terjadi ya. Kita ada adik-adik mahasiswa ya dari Unila ya, saya coba inisiasi untuk ya silakan bisa melakukan penelitian lebih dalam lagi gitu supaya kita bisa dapat pengetahuan gitu dan tindakan apa yang dapat kita lakukan gitu kan ya. Ya kalau dinas sosial dulu kalau masih Pak Herman ya, kadang-kadang ya saya iseng gitu kan ya via sosmed gitu, ini memang langsung ditangkepin, besoknya ada Satpol PPP, Satpol PP langsung ke lapangan gitu kan. Tapi nggak memecahkan masalah, dibalik lagi saat ini. Dan ya kita juga belum melihat ya dari wali kota Bandar Lampung yang saat ini ya tindakan yang nyata gimana bisa langsung bisa menangani kerawanan sosial pada anak yang di jalanan. Nah, ini masih belum cepat tanggap gitu loh. Dan ini yang coba kita komunikasikan. Ayo, bukannya kita menjustifikasi tidak baik si wali kota ini tidak baik, enggak gitu. Kita sama-sama gitu kan. Kita kadang memang ya memberikan masukan yang mungkin agak nggak enak gitu kan ya kadang-kadang ya, tapi ya tetap tujuannya ya kita untuk membangun itu tujuannya untuk membangun sama-sama kota Bandar Lampung sehingga betul-betul menjadi kota layak anak gitu kan, nggak hanya secara administrasi aja ya dipenuhin semuanya udah terpenuhi, tapi kenyataannya di lapangan ya masih belum ya seutuhnya bisa kita saksikan gitu. Betul-betul kota Bandar Lampung ini menjadi kota layak anak gitu kan. Pak, misalnya kalau ya Allah kan saya jadinya kaget. Misalnya kalau Kiki nih, Iya. Kiki sama pacarnya berantem, terus Kikinya dijahatin lah, dijewer apa digambar, itu bisa laporan nggak ke Komnas WA? Kayaknya ini bukan anak-anak bukan. lagi ya. Ada batasannya. Jadi ada berapa tuh? batasannya. Anak-anak ini di bawah usia 19 tahun. 19 Oh, tahun. dari Jadi situ. mungkin di awal perkuliahan ya ini masih masuk masuk kategori anak ya? gitu loh. Oh. Makanya kami juga jalin komunikasi dan kerjasama dengan universitas gitu kan ya, supaya bisa ya hal-hal yang di awal perkuliahan ya anak ini masih masuk anak mungkin masih ada labil ya kan ya, gimana bisa menjalani kehidupannya, apalagi dia anak kos gitu kan, mungkin aja bisa terjadi ya.
Udah dengkot kalau dia kalau bukan lu anak-anak digituin sama lagi pacar lu, gue udah. syukurin. Kan gue bilang juga apa. Banyak juga ya kayak gitu, sampai malah bahkan dia dari domisilinya di mana, di Bandar Lampung ya, tapi kejadiannya di Jakarta gitu kan. Dan coba ngadunya ke kami, waduh gitu gimana ya gitu, tapi kami tetap kasih masukan gitu loh. Kebetulan kami ada tim advokasi juga, kami arahkan lah gitu kan. Dia merasa masih anak-anak gitu Iya. kan. Dan ya mohon maaf ya sampai keadaan hamil gitu kan, yang waduh gitu kan, udah dipolisikan di sana, tapi mau ngadu lagi di sini nggak bisa. Nggak bisa gitu. ya. Oh, Kenapa? tapi baik-baik lu sama pacar lu. Wah, Eh, Baik, pacar dia mah baik, lu nggak kenal aja sama dia. Gue lagi, Oh, Pak. Oke, ini udah kayak tanya jawab ya bun. Ini kategori layak Q&A. kota layak anak itu apa sih? ya memang ada banyak ya. Salah satunya yang utama itu Banyak ke tempat bermain. ya, itu sedikit sih. Sedikit Masih ya? Lebih ke Tapi memang sarana prasarana tapi ya. memang itu belum sepenuhnya bisa dipenuhi. Dan yang utama regulasi ya, undang-undang perlindungan anak gitu kan ya. Gimana anak bisa mendapatkan kemudahan kayak dapat ada yang KTP anak gitu kan ya, mendapatkan identitas anak, kemudian akses pendidikan, kemudian hubungan dengan ya lembaga ya kayak seperti kami ya betul-betul dirangkul gitu kan, menjadi kekuatan bersama ya. Dan kemudian ya hak anak itu yang utama ya, bisa mendapat bisa bermain ya. Tentunya ya itu yang coba kami dengungkan ya, bahwa masih ada keterbatasan di Kota Bandar Lampung ini untuk ya taman yang ramah bagi anak ini masih belum banyak kita temuin gitu, hanya satu gitu kan ya. Dan ini jadi ya sebaiknya sih jadi agenda ke depan ya, apalagi ibu wali kotanya lagi semangat gitu, lagi Lagi on fire ya, lagi on gitu loh, kenapa enggak gitu. Dan ya kami juga belum sempat ya dialog audiensi gitu kan ya. Kadang-kadang di pertemuan formal aja jadi terbatas gitu kan ya. Padahal banyak yang kami ingin sampaikan dan kawan-kawan sampaikan gitu kan. Gitu. Nanya apa lu tadi lu? Lupa lagi. Tua. Lupa lagi, bener lupa. Itu lu kategori dewasa. Udah dengkot saya ya. Kan anak-anak lagi gitu. Pak, tapi kan kalau kasus terhadap anak gitu kan ya. Enggak sih, ini pertanyaan jangan bikin distraksi lagi dong, ini nanti lupa lagi. Kan pendekatannya itu kan berbeda ya terhadap orang dewasa gitu. Anak-anak kan masih terkadang kalau misalnya gini deh, intinya pertanyaannya adalah gimana sih Kak lagi pendekatan terhadap anak ketika terjadi kasus terhadap dia gitu. Ya, jadi kadang-kadang juga dari pihak yang berwajib ya memperlakukan anak itu seperti kayak tersangka dan membuat anak gak begitu nyaman ya. Tapi yang kami lakukan ya coba ya santai lah gitu, sesuai dengan alurnya dia gitu, dia seperti apa gitu ya. Kami juga nyiapkan mungkin makanan kecil ya kalau puasa gitu kan. Jadi ya kalau mau masak mie dulu gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu ya, Pak, dia ya, senangnya mau aku cerita. biasanya makannya mie aja Pak, katanya. Ya udah beli mie mungkin makan. Dari situ dia cerita gitu kan ya. Yang memang ya ada keterbatasan di kami ya. Tidak belum adanya anggota yang psikolog anak gitu kan ya. Sampai Kota Bandar Lampung juga masih terbatas gitu loh. Bahkan di provinsi juga hanya cuma 1-2 gitu kan. Dan sedangkan cakupan kita luas ya, Lampung luas gitu kan. Dan ini kadang ya nggak bisa ditanganin langsung. Dan kita bukan hanya untuk pengaduan tersangkanya aja, tapi bagaimana bisa betul-betul melindungi anak ya, terutama psikisnya gitu kan, sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya gitu, nggak terjadi traumatis sedih gitu kan. waktu itu kalau nggak salah pernah baca deh Pak, kalau misalkan trauma di masa anak-anak itu tuh bakalan bertahan gitu sampai seumur hidupnya, iya nggak sih ya? Iya. Jadi lu trauma apa dari anak? Enggak. Lu pernah? Maksudnya kalau misalkan kita tuh mengalami kekerasan gitu-gitu waktu pas masih golden age gitu-gitu. Kayak iya aja banget gue ya.
maksudnya kayak di masa awal-awal apa kehidupannya dia itu bakalan lebih keinget gitu sampai seumur hidupnya. Iya. Karena ya anak-anak ini kan kayak apa ya, kalau kita bilang kan kayak spoon ya, spoon ya. Jadi yang mudah menyerap sesuatu dan ini lama membekasnya pastinya gitu kan. Enggak kalau mbak yang udah tua gitu kan ingat diomongin saat ini Bener besok tuh. lagi gitu. Bener tuh. Anak gue tuh kalau gue jajan sesuatu ditagih terus. Padahal gue janji bohongan. Padahal belum gajian ya. Iya. Janji Tolong pasti Pak ingat ditegur terus. lagi nih Pak, ke anaknya begini. Hampir tiap hari ditagih terus. Oh bapaknya nggak memenuhi janji kan? Gak memenuhi janji. Nanti dia trauma loh Bang. Di trauma ya dibohongin ya. Dibohongin. Iya udah ntar gue beliin deh. Bapak gue pelit gitu. Tapi itu tuh memang gitu, emang anak-anak harus dilindungin banget sih Pak ya. Karena memang gimana pun dia Ya, kayak generasi gitu, bangsa ya. sih ya. Jadi kayak kita mah udah Kayak inget dia bapaknya begini, ibunya begini, kita. Udah kayak suami istri ya Pak ya. Kita mah yang nonton aja ya Pak. Tapi ya Len, kalau misalkan kita apa dengar kasus tentang anak gitu-gitu. Ngilu, gua ngilu. Nggak sih? Ngilu. Maksudnya kan kita nih calon ibu gitu kan. Kalau misalkan nanti punya anak, jadi kayak lebih mempersiapkan diri gitu loh, untuk bisa nanti bisa apa ya membimbing mungkin ya. Iya nggak sih? Iya sih. Bisa gitu nggak sih? Dan menurut gue sendiri tuh kayak perlu banget sih untuk misalnya untuk menjadi calon orang tua itu tuh punya pendidikan terlebih dahulu terhadap apa sih ya, pendidikan ke anak itu apa namanya? Parenting, enggak, maksudnya kayak parenting terhadap anak setidaknya gitu ketika ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu tuh udah siap. setidaknya punya ini ya Pak ya, punya modal gitu loh untuk bisa nih membimbing anak, mendidik anak gitu. Dan memikirkan kemungkinan terburuk misalnya nanti kan nggak tahu ya apa namanya orang berkeluarga gitu bisa juga cerai atau gimana, itu juga harus memikirkan gimana nanti nasib anaknya gitu. Karena kalau ngelihat banyak beberapa selebgram yang sekarang tuh kan yang pada cerai tapi tetap ngurusin anaknya dengan baik gitu kan. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Maksudnya kayak Gua mereka tahu, nggak mau tetap pakai hasil. egonya masing-masing, tetap ngurusin anaknya gitu walaupun udah mantan suami istri kayak gitu. Tapi gini, gue beberapa kali itu sekilas aja sih ngikutin apa ngedengar seminar parenting gitu. Gue ngerasanya beda sih sama praktek. Beda bener. Iya, gue ngerasanya ini gue ya. Rasanya beda bener. Nggak kepake tuh. Oh gitu. Iya. Kenapa maksudnya? Karena gue paham ya, yang mungkin yang pada saat gue Seminar. dapat itu sedikit itu mungkin karakter si anak yang dijelaskan itu berbeda sama karakter anak gue. Jadi ketika gue mengaplikasikannya yang udah gue seminar gue dapet nggak jalan gitu. Ya nggak boleh text swap dong. Makanya jadi akhirnya ya harus ngikut ngulik sendiri sih Mungkin gua. sih kayak harus ada modifikasi gitu loh Bang, karena kan di lapangannya tuh nggak semuanya anak sama kan, setiap anak kan punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Mungkin ada sih hal yang Iya. bisa diambil tapi harus dimodifikasi sesuai dengan si anaknya ini nih. Tinggal seperti poinnya apa. poinnya aja gitu kan apa yang Iya, gua rasa sih Calon harus ibu banget nih ya. ntar rasain sendiri. jangan gitu dong. Lo menakut-nakuti gua. Bau-baunya dikit lagi kan. Tapi emang dulu tuh gue selalu ngomong, wah gue harus punya anak enak nih. Ternyata sulit banget. Tolong Bapak ditegur lagi Bang. Bener. Sulit itu bukan berarti gue nggak mau ngelaksanain ya. Sulit. Maksudnya Sulit kayak, banget. tapi lo sulit. happy kan punya Tapi ya, anak? ya seneng banget. Karena kan apalagi anak gue kan agak sedikit liar tuh. Kayaknya gara-gara bapaknya Karena sih. dilepas itu. Ayam tadi. Lepas itu tadi sih Pak. Saya liar tuh kesana sini, aduh. Bukan Sulit liar banget, lo, sulit banget. aktif. Iya. Gue nih Iya. lihat nonton YouTube anak lo tau Iya. gak? Iya. Bukan yang subscribe kan? Soalnya Mungkin dipaksa sama dia, tolong subscribe. Oh ini jangan eksploitasi ekonomi. Ayo lo. enggak. Tolong ditegur lagi Enggak, Pak. Tapi belum dapat kan YouTube belum dapat. dulu dapat. Oh, Karena gue ini Pak dia mencoba untuk memberikan dia apa? fasilitas. Iya, karena kan dia mau jadi YouTuber. Dia Jadi sukanya- gue oke kata gue buat YouTuber
Terus akhirnya udah berapa bulan itu kan gue gak bikin ditanyain terus, ayo kita gitu ya gitu. Pembelaan bapak-bapak ya. Karena buat gue, ya gue capek nggak dapet duit kan. Ini menyenangkan anak. Iya, nyenengin anak. Cuman gue capek gitu. Jadi ya mungkin nantilah bikin lagi. Wah, anaknya udah tahu kok yang like dikit ya. Iya dia hampir setiap hari tuh. Yang udah nonton video aku berapa, yang udah nge-like video aku berapa, dia kayak gitu. Karena memang dia udah tahu tuh cita-citanya pengen jadi YouTuber sekarang dia. Bapaknya di gitu. media sih ya. Iya. Multimedia juga deh. Tapi Pak, kalau Komnas sendiri itu kita udah sosialisasi apa aja sih di Bandar Lampung? Ya, salah satunya sosialisasi ya hak-hak anak itu apa gitu. Kemudian perlindungan anak, kemudian pencegahan ya, pencegahan narkoba gimana sih bisa dikenalkan anak sejak dini gitu di sekolah-sekolah kan. Kemudian ya lebih banyak mengedukasi lah ya kita di sosmed juga apa yang dapat kami ada di Komnas Pusat ya, kami sudah ada TV Komnas Anak tuh, Komnas Anak TV gitu supaya bisa memudahkan akses masyarakat supaya bisa mendapat pengetahuan gitu kan ya. Ya itu sih peran kami ya lebih banyak saat ini ke edukasi ya, mengedukasi masyarakat dan menerima pengaduan, kemudian ya bisa mempercepat ya sebagai agent aceng ya, gimana bisa mengubah apa yang dilakukan pemerintah itu kan bisa masukan dari masyarakat bisa dijalankan gitu. Terus Pak, kalau Komnas Perlindungan Anak itu langkah-langkahnya nih ketika misalnya ada pengaduan kasus itu seperti apa sih Pak? Ya, biasanya sih kami ada semacam logbook ya, logbook penerimaan pengaduan, dan dari situ kami catat dengan detail ya kronologisnya seperti apa, dan akhirnya bisa tim kami bisa merumuskan tindakan apa yang akan kita lakukan dengan cepat gitu loh. Apa mesti lapor ke pihak yang berwajib gitu loh. Dan kita sampaikan gitu kan ke pihak kepolisian ya. Kita juga nggak sepenuhnya misalnya ya mohon maaf tidak terlalu ya percaya gitu kan ya dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian gitu kan ya. Kita juga kontrol ya apa supaya bisa mempercepat pengaduan yang ada gitu kan. Kadang-kadang juga kami kerjasama ya sama kawan-kawan media ya, di mana bisa membungkus suatu kejadian sehingga kejadian itu nggak terjadi lagi dan cepat ditanggapin oleh pihak yang terkait. Tujuannya sih untuk itu gitu ya, bukan untuk publikasi atau yang lainnya gitu kan. Dan dari situ setelah ada perumusan persidangan ya mungkin ya yang dihasilkan dari penyidikan pihak kepolisian ya kami dampingin sampai dengan tuntas, sampai dengan keputusan tetap dan sampai dengan anak itu mungkin ya kita tidak melindungi bukan saja tersangka atau pelaku anak, kemudian korbannya gitu ya, kami lindungi dua-duanya gitu kan, dimana yang masuk dalam kategori anak ya ini harus kita lindungin gitu kan ya, jangan sampai mendapatkan hukuman yang yang berlebihan gitu ya. Bisa aja mungkin anak ini bisa disadarkan kembali, bisa menjalankan hidupnya ke depan, bisa lebih normal lagi kalau misalnya dia pelaku gitu kan. Nggak saat itu sudah habis dunianya gitu kan, kesian gitu kan. Jadi anaknya semakin menjadi, kalau didiamkan ya bisa aja dia menjadi pelaku kejahatan yang lebih lagi kalau nggak dilakukan pembinaan gitu kan. Itu Kalau sih. soal pelaku anak gitu ya, waktu itu kan sempat ngobrol juga sama Pak Bapak. Waktu itu sebelumnya gue berpikir kan, karena gue sering ya, misalkan baca berita gitu atau nonton berita, kayak pelaku anak gitu yang melakukan, menurut gue sih itu kayak kekerasan yang fatal lah gitu untuk dilakukan oleh seorang anak. Terus waktu pas tahu gitu, oh ternyata kalau misalkan pelaku anak itu masih harus didampingi juga, harus harus dilindungi juga gitu. Terus sempat mikir kan, kenapa gitu loh, nanti anak ini gimana ya, maksudnya kayak
berlindung di balik kata anak gitu, terus jadi terhindar dari hukuman yang berat-berat gitu. Awalnya gue mikir kayak gitu kan, kenapa nggak dikasih hukuman yang berat juga gitu, sama gitu. Ternyata gara-gara anak itu pasti punya masa depan yang panjang. Iya. Masa depan. Mbak, tapi jadi apa sih hal yang wajib dilakukan orang tua gitu untuk anaknya? Ya, kalau ada perubahan sikap perilaku si anak yang di luar biasanya, dan ini kita mesti waspada ya, waspada gitu. Misalnya ada yang sakit pada, ya mohon maaf, pada bagian sensitifnya gitu kan. Ini yang mesti cepat dari orang tua, bisa mendeteksi dini ya, supaya cepat dilakukan pengaduan gitu kan, dan edukasi terhadap si ibu atau ayahnya juga sebaiknya juga dapat dilakukan ya, supaya anak-anak ini yang nggak tadi itu dikepar begitu aja gitu. Atau gede aja gitu. Enak juga kalau gitu. Udah kayak ayam ya. Gitu sih. Tapi gue yang paling utama yang gue tanamin ke anak gue itu harus ngomong. Apapun yang dia lakuin, apapun yang dia dapat, apapun yang itu, dia harus ngomong sama gue. Walaupun dia berbuat salah, walaupun dia ngapain lah, pokoknya harus ngomong sama gue. Itu sih yang harus gue pendem, harus gue ajarin ke anak gue gitu. Karena gue nggak mau anak gue tuh ntar jadi introvert gitu. Lebih baik ekstrovert sekalian tapi sama gue gitu. Jadi gue tahu masalahnya apa gitu, dan walaupun dia salah gitu nggak gue marahin. Dan itu sih yang wajib gue lakuin sama anak gue gitu. Lu harus ngomong gitu sama gue apa aja, terserah lu ngomong apa aja gitu. Tapi tetap aja gue kepar kok. Gue kepar. Ada waktunya makan panggil. Gue kepar. Ayam. Nanti maghrib pulang sendiri dia. Ya Allah, Masih bisa ngeliat sebelum jam 6 itu. kasian banget ya jadi anak Bang Ihsan ya. Tapi Pak, ketika ada kasus itu tadi kan, misalnya nih anak seseorang gitu kan, punya perubahan sikap gitu kan, itu kan juga sebagai orang tua kita harus punya pendekatan yang berbeda ya Pak ya. Maksudnya kadang anak-anak kan mungkin dapat intimidasi dari pelakunya, atau mungkin dia juga karena merasa trauma terus tidak bisa mengungkapkan permasalahannya. Itu seperti apa sih Pak pendekatan yang baik? Pendekatannya contohnya kayak Bang Iksan tadi, yang cukup baik ya. Jadi gimana anak bisa terbuka ya, nggak ada yang ditutupin gitu kan. Tidak takut dengan bapaknya gitu, kayak ngelihat apa udah ketakutan kan, lucu juga gitu. Tapi kan. kalau bapaknya kayak gini ya takut sih Pak. Takut juga kalau ngeliat mana. Saya juga takut sih Pak kalau bapak saya kayak gini. Kalau lu jadi anak gue gambarin juga ya. Masuk ke Komnas. Tolong Pak, saya mau digambarin. Yang utama ya tadi ya kayak Bang Ihsan ya, tentunya dia ngasih kasih sayang yang tulus sama anaknya nih. Walaupun dilepas, ngasih kebebasan, dia nggak apa-apa. Baik yang seperti itu, tapi tetap Dalam dilakukan pengawasan. gitu. Nggak boleh jauh-jauh udah jam 6 pulang gitu. Iya. Tapi nggak bisa ngeliat lagi kayak ayam. Gitu sih ya. Ya kasih sayang yang utama ya kan, dengan penanaman itu si anak juga terbuka dan merasa betul-betul dilindungi nih, keluarganya itu, rumahnya itu betul-betul bagaikan istananya gitu kan. Kembalinya pasti ke rumah gitu, nggak kemana-mana, nggak ke rumah kawannya, tetangga atau yang lain gitu kan. Tetangga ya. Ya bisa aja. Tapi dulu gue seneng bener main ke tempat tetangga. Orang kaya soalnya. Oh gitu. Minumnya air dingin dulu. Kirain gue dia mau laporin orang tuanya ke Komnas perlindungan anak Tentang TV gitu. lagi ya. Oke Pak, jadi kedepannya Komnas Perlindungan Anak nih mau ngapain kita? Ya, yang rencana ke terdekat depan, ini. gitu. Ya dalam waktu dekat tentunya kami Hari Anak udah sebentar lagi ya, tanggal 23 Juni gitu. Kita juga ada kerjasama mungkin dengan ada Wadah Indonesia Berbagi gitu, yang biasa dia menangani anak-anak di lembaga lembaga pembinaan. Dan ini ya kita pengen berbagi. Kalau tahun lalu kami mengadakan Hari Anak di hotel ya dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, dan ya tetap kita nggak pengen lagi seperti itu gitu loh. Kalau bisa
anak-anak ya seperti anak-anak yang mendapatkan hukuman atau di jalanan atau yang tidak mendapatkan hak yang semestinya, dan itu yang kita mau ajak, ini betul-betul hari mereka gitu loh, Iya, betul-betul benar, merasa diperhatikan gitu loh, bukan hanya anak-anak yang elit dah kalau gitu kan, kalau kita bilang ya, yang diajak gitu lah, kalau bisa ya kita pengen yang seperti itu gitu loh. Dan ya memang ya mudah-mudahan pandemi juga nggak berlangsung lama ya, dalam waktu dekat dengan adanya vaksinnya. Kemudian juga ya memang kalau statistik udah agak mulai ya, tapi ya kita jangan sampai lengah ya, apalagi anak-anak bulan Juni apa Juli, bulan Juli sudah masuk lagi ya reguler gitu kan ya, dan ini kita mesti waspadain, apalagi anak-anak ya kita aja agak banyak yang lalai ya, memakai masker, cuci tangan dan lain-lainnya, apalagi yang anak-anak yang itu tadi biasa dilepas gitu kan ya, hubungan sama yang lain ya, ini jadi ya mungkin sedikit kontaminan gitu ya, tinggal kekuatan anak ini aja ya. Mudah-mudahan dengan kami melakukan pendekatan ya kepada anak-anak ya, yang lebih luas lagi, mereka bisa tidak kehilangan momen misalnya hari anak gitu kan, yang merasa diperhatikan oleh pemerintah terkait. Kami juga akan mengajak pemerintah terkait juga bisa join dalam kegiatan kami gitu loh, dan kami juga membuka kerjasama dan hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang lainnya gitu kan. Dan hadirnya kami di sini memang semata-mata ya betul-betul sosial terhadap pembangunan anak ke depan gitu kan ya, supaya Bandar Lampung atau Indonesia bisa lebih maju lagi lah dari saat ini gitu kan. Itu sih. Oke. Jadi gimana Len? Lu udah siap punya anak? Nanti sih. Gue jujur takut sih. Nanti sih kata dia. Kenapa lu gak sabaran lo ya orangnya? Enggak. Tapi Kiki bilang enggak jadi ding, tapi Kiki bilang pengen itu Bang, punya anak 11. banyak. Cukup Iya, dia dua. bilang pengen punya anak banyak 11. gitu kan. Lu mau kawin sama Gen Halilintar? Enggak, karena gue Karena lu cuma punya anak satu. Kalau lu karena lu masih sendiri ya. Iya, jadi Makanya kayak lu- rame gitu kan. Gue awalnya mikirnya gitu, tapi makin kesini, aduh, tanggung jawab gue gede banget ya gitu. Udah nanti. Sama kayak istri gua. Awalnya mau pengen punya anak banyak. Ternyata 2 aja cukup. Gak enak ngelahirin kata dia. Capek kata dia, capek bener. Gak tahu gimana bisa anak bisa gini ya, kalau bisa langsung gede. Iya gitu. Udah 2 aja cukup kata dia. Gede. Cukup. Langsung nggak anak-anak berarti ya. Lahir langsung dewasa. Nikah dulu tapi Len. Ih, Len, Ki. Ya, jadi sweet nikah dulu lah. Sweet yang mana yang Kiki sih Oh, Pak. Kiki ya. Karena Kiki yang pengen katanya. Amin Ya, doain. amin lah. Kode ini kode buat ininya. Pacarnya Kiki Pacarnya. Ini tolong kode. dilamar Kikinya. Pengen cepet punya anak. Jangan dilepas gitu aja. Jangan dikapar. Oke, terima kasih Pak Pak. sudah hadir di Tribun Lampu Podcast. Ada yang mau disampaikan Pak terakhir Pak? Oh, udah cukup aja ya. Ada? Nggak ada? Nggak. Mungkin pengen misalnya kalau pengen konsultasi gitu kemana kah? Oh ya, langsung aja ke Sekretariatan Komnas Perlindungan Anak, Jalan Ridwan Rais, Gang Karya nomor 99, atau ya temuin di sosmed kami ya, LPA garis bawah Bandar Lampung, dan bisa mengadukan pengaduannya kepada kami. Terima kasih. Oke, safety lah Pak ya kalau udah ngadu gitu ya Pak ya. Ya, safety lah. Gue Nah, mau mengadu. Mengadu nasib lu mah. lu mau ngadu soal toksiknya hubungan lu. Jangan ke sini, salah sih. Psikolog lu ke psikolog. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Ya, Pak. ya. Baik, Tribuners jangan lupa dengerin kita di Spotify. Iya, jangan lupa juga buat tontonin video kita ada di Facebook, Instagram, YouTube, gimana lagi TikTok, banyak nih semuanya. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.go.id karena di situ banyak sekali berita masa kini. Dan semoga Lampung jadi Kota layak anak. layak anak ya. Kita belum masuk kategori apa sedang menuju nih Pak? Sudah ya, nilainya baik sih. Sudah baik ya. Ya. Oke, thank Tapi, you. Tapi lah ya, kami tingkatkan dan- inginnya betul-betul
ya betul-betul ada perbaikan gitu kan, lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, thank you banget nih Pak sekali lagi. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Nah, udah kayak mudah-mudahan bahasan ini bisa menyadarkan Ellen dan Kiki. Lebih ke menyadarkan banget sih, karena banyak sekali teguran terhadap anaknya Aduh, tadi. gue kayaknya bisa dilaporin nih. Baik, terima kasih, jangan lupa denger kita di